Wali Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili Bapak Wakil Wali Kota Surabaya Bapak Armuji, yang kami hormati Kapolrestabes Surabaya atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Tanjung Perak Surabaya atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kota Surabaya atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kota Surabaya Bapak Muhammad Agil Akbar, yang kami hormati anggota Bawaslu Kota Surabaya serta tamu undangan yang kami hormati. Merupakan suatu anugerah yang tiada terhingga yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada hari yang berbahagia ini, dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di Kota Surabaya, Bawaslu Kota Surabaya menyelenggarakan kegiatan launching sentra Gakumdu Kota Surabaya dan rapat koordinasi pengawasan netralitas ASN, TNI, dan Polri pada pemilihan umum serentak tahun 2024 hari Kamis 24 November 2022 di Hotel Windham Surabaya. Izinkan saya Tio memandu acara pada sore hari ini. Mengawali rangkaian acara, Bapak dan Ibu bersama-sama, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan mendengarkan Mars Pengawas Pemilihan Umum. Hadirin dimohon berdiri. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, demokrasi bangsa, bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi
berikutnya, laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Surabaya kepada Bapak Nofri Bernardo Thyssen, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Wali Kota Surabaya diwakili oleh Wali Armuji. Yang saya hormati para petugas dan Wali dan Bawaslu Kota Surabaya yang mewakili Kapolrestabes Surabaya, kemudian beserta jajarannya yang mewakili Polres Tangerang, kemudian yang mewakili Kejaksaan Negeri Surabaya beserta jajaran dan Kejaksaan Negeri Jawa Barat beserta jajaran. Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya hormati, terima kasih kami ucapkan banyak terkait dengan kehadiran Bapak Ibu pada sore hari ini terkait dengan launching Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Surabaya. Nah, perlu kita ketahui bahwa tahapan pemilihan umum telah berlangsung saat ini, yaitu tahapan verifikasi faktual anggota partai politik. Nah, tahapan ini merupakan tahapan lanjutan dari pendaftaran partai politik yang tentunya menjadi salah satu faktor untuk menentukan apakah kalau partai politik tersebut ditetapkan sebagai peserta pemilu tahun 2024. Nah, ketika berbicara tentang tahapan pemilu, tentu akan ada yang namanya potensi pelanggaran. Nah, potensi pelanggaran itu bisa dilakukan oleh kalau peserta pemilu, kemudian bisa juga terkait dengan aparat birokrasi, ya, entah itu di TNI Polri maupun di ASN. Sehingga kami menganggap penting diadakannya launching Gakumdu ini sebagai bentuk bagaimana Bawaslu Kota Surabaya sangat serius melakukan fungsi-fungsi, tidak hanya fungsi pengawasan, tetapi juga melakukan fungsi penindakan. Nah, ada perbedaan antara peraturan Perbawaslu yang sebelumnya dengan Perbawaslu yang baru yang nantinya tentu sangat penting untuk kita sosialisasikan ke masyarakat tentang aturannya, lalu kemudian keberadaan yang Gakumdu, karena selama ini usia sudah cukup lama, tetapi masih minim sekali masyarakat memahami dan mengerti keberadaan dari Gakumdu. Kadang mereka menyampaikan laporan salah alamat atau ke kepolisian, ya kan? Tapi dengan adanya sosialisasi ini kita memperkenalkan kepada masyarakat bahwa Bawaslu mempunyai Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Kepolisian dan Kejaksaan yang nantinya bertugas untuk menangani pelanggaran-pelanggaran pemilihan. Nah, rakor ini dihadiri oleh perwakilan jajaran kejaksaan negeri, baik itu dan negara, Kejaksaan Negeri Surabaya, kemudian jajaran Polrestabes Surabaya dan Kepolisian Polres dan negara, dan juga ada itu perudang kawan-kawan dari wartawan, kemudian dari warga akademisi dan kawan-kawan dari profesi advokat. Harapannya bahwa kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam menyosong perhelatan politik di tahun 2024. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Novin. Hadirin yang kami hormati, di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita menyimak dengan seksama sambutan-sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Surabaya kepada Bapak Muhammad Agil Akbar, dipersilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Wali Kota Pak Armuji, hormati kepolisian Kota Surabaya, kepolisian juga Kota Surabaya, kejaksaan di Kota Surabaya, kejaksaan di juga Kota Surabaya, dan kemudian dalam pemilu kali ini kita namanya proses keramaian kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, bulan Juni tahun 2022 PKPU 3 telah menetapkan jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum 2023. Tentu Bawaslu Kota Surabaya sebagai bagian daripada penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten kota perlu ada upaya untuk salah satunya adalah penegakan hukum terpadu bersama kepolisian dan kejaksaan. Sebenarnya KPU telah kami bentuk 1 bulan lalu, cuman baru ada momen kita launching bersama, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ada divisi khusus, ada tambahan divisi yang khusus menangani untuk melakukan pidana pemilu. Jadi kalau pidana pemilu larinya nanti pasti kita tunggu. Kalau pelanggaran administrasi, Bawaslu mulai menangani. Kalau sengketa proses kita yang menangani. Sengketa hasil atau yang namanya diskusi. Jadi ini merupakan salah satu sarana kami menyampaikan kepada semuanya dan juga teman-teman media bahwa masyarakat ketika melaksanakan laporan yang berbeda bisa melakukan kejaksaan dan kepolisian dalam satu organisasi Bisa dikode. jadi memakan data seperti itu. Kemudian tentu tak lupa teman kami dari KPU Kota Surabaya bahwa tahapan saat ini adalah tahapan pendaftaran serta pemilu tahun 2024. Beberapa putusan Bawaslu perlu diberikan dalam jalan teman-teman KPU Kota Surabaya. Setiap tahapan tentu memiliki potensi pidana. Jadi kami merasa perlu untuk tetap berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian dan kejaksaan sangat intensif menyamakan persepsi dalam pasal ini juga kemudian kita bisa memutuskan secara bersama. Mungkin itu sih kita Yes, mari. atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Abil Akbar. Berikutnya kami persilakan untuk memberikan sambutan dari pihak kepolisian Resort Kota Besar Surabaya. Kepada yang mewakili kami persilakan. Ya alhamdulillah pas cuma pas oke. Waalaikumsalam. Ya anjen kudu jedek. Terus apa? Enggak sesuai sentimen. Enggak, terus baju tak jedek. Yang diperlukan adalah segenap stakeholder mulai dari KPU Kota Surabaya, KPU Penyelenggara, Bawaslu Kota Surabaya yang melakukan pengawasan yang nantinya akan muncul dalam berbagai Saya kan grup tahuan bola. Bintun. berikut
yang pemerintah Kota Surabaya selaku para fasilitator dan kepolisian di sini wali KP dan grup tebak skor bidun tebak skor bidun wali sejati damai dan tidak ada kendala terkait dengan ini. Kemudian tantangan kita berbeda dengan dulu sebelumnya, sehingga dengan adanya launching ini diharapkan kita akan saling mendukung selama pelaksanaan pemilu 2024 juga berpotensi untuk mengirim masyarakat dari kota-kota dalam kelompok merasa mendukung, walaupun saya dan kita harus dibangun komitmen bahwa pesta demokrasi dilaksanakan secara dewasa, membangun sikap dewasa berlaku di semua pihak dan diharapkan mampu menyikapi dengan arus bijaksana sehingga proses tahapan pemilu 2024 berjalan dengan aman, tertib dan damai. Akhirnya, kepada seluruh hadirin, semoga semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam membangun Kota Surabaya tetap terjaga hingga berakhirnya seluruh tahapan pemilu 2024. Mungkin sambutan dari Bapak Kapolres dalam mewakili. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak. Berikutnya kami persilahkan untuk memberikan sambutan dari pihak Kejaksaan Negeri Kota Surabaya. Kepada yang mewakili kami persilahkan. Tentu pada pemilu nanti di tahun 2024 sangat banyak potensi adanya pelaporan maupun temuan terkait dengan tindak pidana pemilu. Di sini kita berkumpul khususnya dari rekan-rekan Bawaslu, kepolisian, kejaksaan. Bisa dikatakan kita nanti sentranya, motornya, penanganan laporan maupun temuan. Kalau kita sehari-hari menangani perkara mungkin jangka waktunya lama, 20, 40 perpanjangan penanganan PT, jadi rentang waktunya cukup lama. Tetapi di sini kita dituntut untuk segera dalam tempo waktu, mungkin teman-teman penyidik 14 hari menelaah bagaimana bisnya itu naik ketut atau tidak. Sementara kami untuk pelakunya juga juga cuma punya waktu 5 hari. Nah, tentu itu perlu kerjasama dari penyidik, Bawaslu, kami untuk menelaah laporan maupun temuan dari pihak Bawaslu. Tentu laporan-laporan dalam tindak pidana pemilu ini unsur tekanannya tentu berbeda. Tekanannya tentu lebih berat. Mungkin dalam film wali tadi saya dijelaskan oleh salah satu jaksa fungsional di Kejari Surabaya ada 75 laporan ya, 75 laporan. Karena dalam perkara pemilu kadang yang penting aku melaporkan dulu, ganggu konsentrasi, ya kan? Itu lazim. Makanya ada 75, tapi nggak ada yang medit ya. Jadi alhamdulillah Surabaya masih aman lah. Nah, jadi nanti kita harapkan boleh banyak laporan, boleh banyak temuan, tapi harapan kita itu bukan tidak pidana pemilu, sehingga tidak sampai ke penyidikan, tidak sampai ke penuntutan. Kita selaku penegak aturan khususnya Bawaslu terkait tidak pidana pemilu bisa
menang dalam bekerja, kami pun juga penyidik juga, sehingga resiko-resiko terkait penanganan tindak pidana pemilu seperti praper bisa kita hindari. Saya kira itu sangat baik sekali, kesempatan ini kita bisa kumpul bersama. Nanti dalam rapat-rapat selanjutnya tentu kita bisa melakukan koordinasi lebih lanjut. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tanjung Perak Gantian ini. Terima kasih. Ayo Mas Mulai. Sebentar sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Berikutnya kami persilahkan untuk memberikan sambutan dari pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. Kepada yang mewakili kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota, yang saya hormati Pak Ketua Bawaslu, yang saya hormati Jajaran Surabaya yang diwakili oleh Pak Ali Raposa sebagai Kasih Bidung, yang saya hormati Kapolres Tabes Surabaya yang mewakili, dan juga rekan-rekan media, rekan-rekan Bawaslu yang ada di mengawali dari acara ini. Dan sebelumnya saya juga mewakili dari Pak Kajari, beliau mohon maaf juga ada kegiatan pendampingan terhadap IAD kegiatan di terjadi, jadi tidak bisa untuk hadir ke sini, dan salam hormat, salam semangat dari beliau kepada rekan-rekan Bawaslu yang ada di tempat ini. Di sini juga ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Pak Kajari yang tadi mungkin sudah sedikit banyaknya sudah disampaikan dan dihormati oleh Pak Kasih Bidung Surabaya. Namun ya tidak ada salah kata jika saya mencoba untuk menyampaikan juga apa yang disampaikan oleh Pak Kajari Tanjung Perak. Intinya dalam pesan-pesannya ini, yang pertama diharapkan bahwa ini dalam penegakan hukum pemilu kita tidak bisa bekerja sendiri. Yang dibutuhkan di sini adalah sinergitas, koordinasi sebelum pelanggaran itu terjadi, karena dengan pencegahan jauh lebih baik daripada penindakan. Kemudian di sini juga ada harapan, ya ini untuk yang pertama kali, ya saya juga baru di sini melihat bahwa ini ada inisiatif daripada Bawaslu sendiri untuk menyelenggarakan sinergitas ini dengan mengumpulkan rekan-rekan dari instansi dari kejaksaan, kepolisian, dan juga dukungan dari pemerintah, sehingga nantinya ke depan bisa diharapkan apa yang menjadi keinginan kita bersama dapat terwujud. Dalam poin berikutnya juga ada beberapa hal yang hendaknya kita sikapi terkait masalah-masalah yang ada untuk bisa kita melakukan pencegahan, di mana nantinya mungkin akan banyak terjadi politik-politik uang, politik identitas atau politisasi sara, dan juga masalah hoax. Di sini nanti kami juga akan seoptimal mungkin tim dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak akan berusaha membantu mendukung yang menjadi tugas pokok fungsi kami selaku tim penegakan hukum terpadu ini, sehingga dapat bersinergi. Dan benar dikatakan waktu yang dibutuhkan ini sangat-sangat sempit apabila terjadi suatu permasalahan, dan diharapkan juga permasalahan ini bisa nanti kita cegah. Akhir kata dari apa yang saya sampaikan dari Pak Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, mohon maaf untuk segala kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Baik, berikutnya kami
kami persilahkan kepada Wakil Wali Kota Surabaya untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Armuji, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Tuhan. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Pak Akil dan Pak Novi. Yang terhormat Ketua KPU Kota Surabaya dan mewakili Kapolres Tabes Kota Surabaya, Kajari Negara, Polres Negara yang mewakili, serta para undangan dan wartawan. Ini ada sahabat saya satu, Mas, dan ini legend ini, legend di KPU dulu. Halo Mas, sorry, halo ini penggantinya, aslinya ketua KPU ini sih, orang KPU ini sih. Ya kan penggantinya saya. Makanya tentunya tadi disampaikan sama Ketua Bawaslu bahwa pertemuan atau koordinasi sore hari ini untuk melonsing yang namanya konsing sentra penegakan hukum terpadu Kota Surabaya. Yang namanya pemilu ini adalah pesta demokrasi yang 5 tahunan. Jadi kalau Pak Akil ini sudah 2 periode, sudah terlalu biasa dengan ini. Ya, KPU juga begitu. Kalau ada eyel-eyelan di KPU, paling sing eyel-eyelan ya sapat. Gak mungkin antar partai gak mungkin. Sak partai sing nyopet suara nih konjomi. Itu terjadi seperti itu. Dan satu partai nyopet suaranya temannya. Akhirnya jadi masalah dan diperkarakan. Yang di RR siapa? Yang di RR yaitu Bawaslu. Gimana pengawasannya? Kok bisa sampai terjadi kecopetan suara atau pemindahan suara? Suaranya partai dipindah oleh suaranya calon, kan gitu. Tapi kalau terang-terangan sesama calon katakan copet-copetan gak wani, karena mereka punya saksi sendiri-sendiri. Tapi kalau suaranya partai dipindahkan ke suara umumnya, makanya Pak, ya terlalu menghijani ya makin dan ini bukan sudah rahasia umum lagi, bukan menjadi rahasia umum lagi. Makanya kalau menang sebagai calon, ini nak cantiknya sini ada apa tidak gitu. Pesan saya kalau menang setelah, jadi gak bisa diakali. Menang tipis-tipis dicopet no suara partai ini hilang. Loh, tahu namanya Ketua Bawaslu seperti itu. Dan nanti itu yang namanya pesta demokrasi berbarengan dengan pilpres, pilek sama pilpres, berkurang satu item yang namanya pilkada nanti tersendiri lagi di season berikutnya. Makanya yang paling diributkan biasanya jaksa ya, pilpresnya kira satu ayam, pileknya, karena mereka sama-sama ingin menjadi yang namanya anggota DPRD. Nah, dengan segala macam cara mereka akan lakukan. Tetapi insya Allah di Surabaya ini masyarakatnya bukan masyarakat yang transaksional, masyarakatnya masyarakat rasional. Lah jenenge kewu bahasanya kalah seperti itu. Namanya duit.
mau duit nggak dicoblos kok. Iso gendut itu asli ya. Benar. Pinter-pinter orang Surabaya itu. Gak bisa. Loh, wong ditawari umpan, gak terima kasih. Soalnya blosnya gak ketok. Lagi takoni, kalau ditanyai, kok coba dia iya. Wong sifatnya pemilih ini rahasia. Kamu soal lo, kalau gak tak coblos juga harus coba terima kasih ya pintu. Kita juga mengedukasi kepada masyarakat seperti itu. Makanya bahwa hal-hal yang kiranya ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu, ini sudah menjadi makanan 5 tahunan bagi KPU maupun Bawaslu. Makanan empuk kok ini diguntir. Iya. Kalau pelanggaran masalah pemasaran baliho, service, APK ya, alat peraga kampanye itu saya kira kalau mereka masaknya tidak dipaku di pohon ya ada masalah atau mungkin maka koordinasi seperti ini selalu dilakukan oleh Bawaslu karena yang punya gawe ini adalah KPU dan Bawaslu 5 tahunan. Bawaslu dan KPU merupakan dan menjadi tanggung jawab yang lebih besar. Proses sudah dilalui baik di masing-masing partai politik. Proses pencalekan secara internal maksudnya di semua partai politik sudah menjaring calon-calon. Mereka ya, sekarang sudah ada yang mulai start sosialisasi sapa warga, sopo kampung, tapi kudus sudah biasa. Makanya untuk alas saya kira sudah memahami lah hal-hal semacam itu. Nanti sudah memijak masa kampanye dan kampanye ini nggak kayak dulu. Ini singkat, tak salah. Sebulan baru mulai kampanye. Tapi 60 hari, 3 bulan tadi. 2 bulan kali, 2 bulan. Kalau zaman saya dulu 8 bulan corner lalu. Jadi mainnya harus mengatur napasnya harus pintar. 60 hari saya kampanye masa kampanye. Kalau sekarang ini cuma 2 bulan. Ya, sekarang juga ada. Makin sempit lanjut. Baik dalam bentuk reses, apa namanya lagi sosialisasi lah. Reses itu pak jenenge lah sopo. Tapi bapak-bapak dari pihak jajaran sampai kan Surabaya ini aman, senang. Tipe orang Surabaya itu ya seperti ini Joko suka ngomong sopono ya. Enak, rundingannya enak, tapi coblosannya karo. Dirunding, tapi kalau jebuk, duit muntah ya rasa sendiri ya. Inilah karakternya orang Surabaya, dan itu sudah saya alami semenjak dulu nomor urut 99 saya sudah jadi anggota DPRD. Dan nomor urut enak, nomor urut. Ya, ini nomor urut. Gak pakai komandan T tapi dulu namanya. Gak pakai. Tapi nomor urut. Sekarang pertarungan bebas. Yang menjadi kalau dulu nomor urut ini pertarungan antar partai. Hanya seperti itu. Tahun 99 pertarungan antar partai. Karena yang dicoblos itu apa? Partainya yang dicoblos. Pertarungan antar partai koalisi. Nah, calegnya sih kamu sih cilor dulu ya, leha-leha aja. Nah, partai yang menang ya pasti tadi. Tapi sekarang enggak. Pertarungan antar caleg
separtai. Nah, pertarungan antar caleg separtai. Karena basis masanya antar partai ini sudah terlihat. Grafiknya sudah jelas dan nggak mungkin caleg lain yang akan masuk basis dari partai lain yang akan dimasuki. Yosito Gembu, Bowo, gak Bowo, oleh-oleh. Itu seperti itu. Bowo gak Bowo oleh, Naplo itu kan. Makanya sekali lagi untuk Surabaya, insya Allah semua peserta pemilu sudah memahami, semua partai sudah memahami, caleg pun juga sudah memahami. Tinggal kita seringkali berkoordinasi antar ketua partai, baik itu yang di KPU maupun yang di Bawaslu. Untuk pemekaran dapil nggak jadi ya, nggak ada. KPU, oh kursinya tetap, jadi nggak ada pemekaran dapil. Pergeseran antar kecamatan. Ada pergeseran itu. Konteksnya baru hanya. Baru berapa? Yang berkurang kecamatan mana? Dapil. Jadi kalau existing dapil di pemilu 2019, Asam Merowo kan ikut 5. Betul. Dalam rancangan Asam Merowo gabung 4. Oh, keempat. Astronaut dapil 4. Duh, jatuh ya gitu tadi. Ada kesinambungan dari kecamatan Sawan. Oh, yang Sawan Asam Merowo. Berarti ada tambahan dapil 4. Tambah 1 kecamatan. Berarti ada tambahan. Dulu kan 5, Wonokromo, Sawahan, paling gede. Ada Sukomanunggal, Jambangan, dan Tunjungan. Sekarang tambah Asam Merowo. Ya cek juga jauh Asam Merowo. Iya kan? Asam Merowo jauh ya kita ya. Dapil 3 tetap dapil 3. Dapil 3 tetap. Cuma Asam Merowo dok yang dikuling. Hanya dapil 4. Sifatnya baru rancangan. Oh. Pengesahannya tetap pada KPU. Oh, KPU RI. Pak, dapilmu bukan situ, Pak. Dapil yang ngasih tahu. Nah, aku nanti dapilnya bukan ngasih tahu. Kayak itu tambahan. Saya tidak terlalu panjang lebar. Mudah-mudahan dapat koordinasi. Pada sore hari ini kita terus langsung berkelanjutan dan insentif untuk bisa melakukan hal-hal yang kiranya perlu kita koordinasikan. Saya kira itu sambutan saya. Apabila ada kata yang kurang, saya mohon maaf. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk Bapak Armuji untuk tetap di atas panggung, dan kami undang untuk naik ke atas panggung Ketua Bawaslu Kota Surabaya Bapak Muhammad Akil Akbar, Koordinator Sentra Gakumdu Bapak Nofli Bernardo Thyssen, beserta perwakilan dari Polrestabes Kota Surabaya, Polres Tanjung Perak, Kejaksaan Negeri Surabaya, dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Karena sesaat lagi kita akan melaksanakan launching Sentra Gakumdu Kota Surabaya yang ditandai dengan pemukulan gong secara simbolis akan dilakukan oleh Bapak Wakil Wali Kota Surabaya Bapak Armuji beserta dengan Ketua Bawaslu Kota Surabaya Bapak Muhammad Akil Akbar. Ya, pemukulan akan dilakukan oleh Bapak Wakil Wali Kota Bapak Armuji beserta Bapak Muhammad Akil Akbar. Monggo pada wartawan untuk mengabadikan, kita hitung mundur 3, 2, 1. Terima kasih untuk Bapak Armuji.
Sentra Gakumdu Kota Surabaya siap hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Surabaya dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2024. Berikan tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Surabaya. Terima kasih untuk Bapak yang sudah tadi melakukan launching, dan sekarang kami mohon kepada Bapak Nofli Bernardutisen selaku koordinator Sentra Gakumdu Kota Surabaya untuk naik kembali ke atas panggung, dan kepada perwakilan dari Polrestabes Kota Surabaya, Polres Tanjung Perak, Kejaksaan Negeri Surabaya serta Kejaksaan Negeri Tanjung Perak untuk sekali lagi naik ke atas panggung untuk dilakukan penyerahan secara simbolis buku Perbawaslu. Untuk perwakilan dari keempat instansi, maaf sekali lagi untuk bisa naik ke atas panggung. Akan dilakukan penyerahan secara simbolis, mungkin untuk media atau dokumentasi untuk bisa mengabadikan gambar. Akan dilakukan secara simbolis penyerahan Perbawaslu dari koordinator Sentra Gakumdu Kota Surabaya, Bapak Nofli Bernardutisen, kepada perwakilan dari masing-masing lembaga. Mohon untuk tidak duduk Pak, mungkin bisa untuk foto bersama Pak. Ya, sambil ditunjukkan mungkin buku Perbawaslunya. Ya, monggo. Di panggung. Ya, berdiri di panggung ya. Silakan untuk diabadikan. Sudah? Ya, cukup. Oke, baik, terima kasih. Kita akan duduk kembali dan menikmati jamuan. Terima kasih. Hadirin, sebagai ungkapan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sejenak marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa teriring harapan. Semoga acara yang terselenggara hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita sekalian. Berkenan untuk memimpin doa Ustadz Suib, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sejenak bagi yang beragama selain Islam. Mohon berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu lana yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami hadir di sini dalam rangka kegiatan launching Sentra Gakumdu Kota Surabaya dan rapat koordinasi pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri pada pemilihan umum serentak tahun 2024. Semoga ilmu yang nantinya kami peroleh menjadi ilmu yang barokah dan manfaat dalam menunjang kinerja tugas pokok dan fungsi kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu, persatukanlah kami dalam menjaga kebinekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan ampunilah dosa para pemimpin kami. Ya Allah yang mujib, Engkau yang Maha Pengampun doa, kabulkanlah doa-doa yang telah kami panjatkan kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara pembukaan dan launching Sentra Gakumdu Kota Surabaya. Baik, untuk materi berikutnya, untuk acara berikutnya akan dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 malam dengan tema rapat koordinasi pengawasan netralitas ASN, TNI, dan Polri pada pemilihan umum serentak tahun 2024. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran hadirin semua dalam pembukaan launching Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Surabaya, dan nanti kita akan bertemu lagi pukul 7 malam di tempat yang sama. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.